Halo, selamat datang di channel gua Pixploit03. Jadi pada video kali ini gua bakal mendemonstrasikan lagi nih, atau mempraktekkan lah gimana sih caranya kita buat mengcrack atasan di file zip. Nah, pada video sebelumnya kan gua udah mendemonstrasikan menggunakan tools yang namanya fcrackzip, terus John the Ripper, terus yang terakhir itu pttor. Nah, pada video kali ini gue bakal menggunakan tools yang berbeda. Namanya itu dia Hashcat. Oh ya, di sini disclaimer juga bahwa video ini gue buat semata-mata untuk edukasi doang gitu, atau pembelajaran doang. Tolong jangan salah gunakan informasi yang gue sampaikan untuk tujuan yang gak baik atau merugikan orang lain. Nah, di sini si Hashcat dia ada banyak dokumentasinya. Yang pertama itu ada di sini. Hashcat. Ini ada website-nya yang ini. Terus ada di GitHub. Ini GitHub-nya. Terus ada di Kali Linux. Jadi dia juga ada di sini gitu. Nah, ini ada logonya, terus ada tool documentationnya, Hashcat usage example, terus ada cara installnya nih, ada package and binariesnya, ini ada teknik yang disupport atau didukung sama si Hashcat, terus ada cara installnya yang ini, sudo apt install Hashcat. Untuk size-nya itu sekian, 82 MB-an lah atau megabyte. Nah, di sini ada Hashcat. Terus ada yang namanya Hashcat data. Jadi si data Hashcat ini bisa kita install menggunakan perintah ini. Sudo apt install Hashcat strip data gitu. Size-nya cuma 30-an MB. Nah, ini mungkin itu sih pengenalan si ininya, dokumentasi si Hashcat. Nah, di sini gue punya berbagai sampel file zip gitu. Ada 4 lah. Di sini ada secure.zip, locket.zip, rahasia.zip, sama protected.zip. Jadi ada 4 ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke proses cracking, step awalnya itu kita membutuhkan yang namanya hash dari si file zip tersebut gitu. Sama kayak John the Ripper. Nah, di sini gue menggunakan tools yang namanya zip2john. Ini gue perbesar aja, clear ls. Bentar, gue pindah dulu ke direktorinya kayak gini, ls. Nah, ini udah ada 4 sampel yang warna merah, 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, di sini kita misalkan gua mau mengecek yang ini, semisalkan yang ini secure nih, secure.zip, zip2john secure.zip kayak gini, hash secure.txt. Nah, kita lihat apakah udah ada si hashnya secure. Nah, udah dapat. Nah, di sini si Hashcat itu cara makainya kayak gini, Hashcat strip help kayak gini. Nah, ini adalah menu bantuan dari si Hashcat itu sendiri. Nah, ini ada M, ini hash tipenya atau mode si hashnya, terus min A ini attack mode, min V ini menampilkan versi si Hashcat, min H menampilkan menu bantuan atau menu help. Nah, di sini si Hashcat modenya banyak gitu, atau jenis hashnya lah yang bisa kita crack, mulai dari MD4, MD4 gitu kan, modenya 900, MD5, MD5, ini, terus ada ini, ada 0 modenya, terus ada SH1 modenya 100 gitu. Jadi si mode hash ini dia yang ada di sini. Ini nama hash ya gitu. Terus ini kategorinya gitu kurang lebih. Terus ke bawah ada apa lagi? Nah, di sini ada fiturnya, ada formatnya, ada rule-nya, ada attack mode-nya. Nah, di sini jenisnya ada straight, combination, brute force, hybrid wordlist plus max, hybrid max plus wordlist, sama association.
Jadi si strike ini dia teknik dictionary attack yang 0 ini, terus brute force ini dia teknik brute force, ininya 3 atau ID-nya gitu. Nah di sini ada built-in charset. Jadi si charset ini dia si max attack gitu. Jadi misalkan L ini dia huruf kecil, U ini dia huruf besar, D angka, H kayak gini, dan B kayak gini gitu. Jadi sama kayak yang di John the Ripper. Jadi kita makanya tanda tanya L, tanda tanya U gitu. Nah di sini ada OpenCL, terus ada ini, ada workload profile, ada low default height, nightmare. Jadi si ininya apa sih, performanya gitu. Ini lisensi, dia dilisensikan di bawah lisensi MIT. Nah di sini ada basic example ya. Bentar, gua ngambil minum dulu. Sorry, gua potong tadi. Nah, di sini ada basic example-nya atau contoh penggunaannya. Nah, yang pertama attack mode. Nah, di sini attack mode ini si wordless gitu, si mode strike tadi gitu. Nah, di sini cara makainya kita cukup min A 0 gitu. Jadi kita menggunakan yang namanya teknik dictionary attack atau wordless gitu. Nah, di sini min M ini hash mode-nya atau tipe hash-nya apa, ID-nya gitu kan. Nah, di sini terus diikuti dengan si hash yang mau kita crack gitu. Terus sama wordlist atau kamus yang mau kita gunakan gitu, atau mau kita jajal lah. Jadi hashcat min A 0 min M, modenya apa, hashnya apa, filenya apa gitu, si wordlistnya. Terus untuk brute force dia kayak gini nih, hashcat min A nya 3 ini brute force, terus ininya apa, modenya gitu kan, min M, terus hashnya apa, sama si ininya, si charset lah. Jadi ini sebenarnya bukan brute force sih, max attack. Ini teknik max attack. Kenapa? Karena menggunakan si pola gitu. Kalau brute force itu dia kayak gini, hashcat kayak gini, terus bentar gua lihat dulu min help. Nah, jadi hashcat min A nya 3, min M nya misalkan mode gini gitu kan, terus hash.txt, terus sama ininya misalkan incremental gitu, incremental, bener nggak, incremental kayak gini. Terus kita pakai incremental min sama dengan berapa gitu kan, minnya berapa, terus sama incremental max kayak gini, sama dengan berapa gitu, maxnya berapa. Jadi hashcat min A min M nya modenya apa, terus hashnya, incrementalnya, terus incremental minnya berapa, ini panjang minimal gitu kan, ini panjang maksimal si password gitu. Jadi ini bisa gua ini teknik brute force lah. Kalau yang ini itu dia max attack gitu. Nah di sini kan kita udah dapat si hashnya nih, hash secure. Jadi si hashcat ini dia harus kita deteksi dulu nih, si file zip ini dia itu menggunakan enkripsi apa, terus metode kompresinya apa, jumlah filenya berapa gitu. Nah untuk melakukan itu kayak gini. Nah misalkan hashcat dash help grab zip kayak gini, sorry min I kayak gini. Nah di sini ada, bentar, ponakan gue bangun, gue potong dulu ya videonya, ntar gue lanjutin. Keesokan harinya. Tes halo. Nah mohon maaf sebelumnya videonya gue potong gitu kan ya, karena ponakan gue kebangun gitu, jadi gue ngejagain dulu gitu. Nah di sini bakal gue lanjutin. Nah di sini si
file zip ini dia banyak formatnya gitu di Hashcat-nya, atau banyak modenya lah. Mulai dari ini yang 17.220 ini PKZip compressed multifile. Nah ini ada 17.200, dia itu PKZip compressed. Yang ini 17.225 PKZip mixed multifile. Nah terus yang ini 17.230 PKZip mixed multifile checksum only, sampai yang ini, sampai yang 13.600 WinZip. Nah si ini itu dia anunya enkripsinya zip crypto gitu, yang dari sini nih, dari sini sampai ke sini itu zip crypto PKZip. Nah untuk yang si multifile ini itu dia artinya filenya yang ada di dalam file zip itu lebih dari satu gitu. Dan yang compressed ini dia adalah metode kompresnya, atau metode yang dipakai untuk mengkompres si isi file zip gitu. Ada compressed sama uncompressed yang ini. Jadi si compressed ini dia deflate, si uncompressed ini dia store gitu. Jadi ada dua jenis. Nah di sini yang mixed ini dia itu artinya compressed sama uncompressed gitu. Jadi si deflate sama si store yang mixed ini. Jadi ini zip crypto, dan yang untuk AES dia yang ini 13.600 gitu. Ininya WinZip archive gitu. Jadi step pertama itu kita udah dapetin hash-nya nih. Terus step keduanya kita harus mendeteksi si ininya, si jumlah filenya sama si metode kompresnya gitu. Nah di sini caranya kan udah dapat hashnya. Jadi caranya itu kita pakai yang namanya file terus secure.zip kayak gini. Nah ini adalah metodenya AES yang ini encrypted, jadi dia yang ini 13.600. Sedangkan kalau yang zip crypto itu metode sama dengan deflate itu yang ini, kemungkinan yang ini gitu. Jadi berhubung di sini AES dia yang ini 13.600. Nah bentar gue lihat dulu isinya udah diubah belum. Nah di sini si isi hashnya harus kita ubah atau kita edit, kita hilangin yang metadatanya yang ini, harus kita hilangin. Nah kita ambil yang si hashnya aja gitu, yang ini kita Ctrl E untuk ke akhir bagian hashnya. Nah udah ke akhir, kita hapus sampai yang sini. Bentar gue ulang dulu lewat. Nah udah, kita Ctrl X, Y, enter. Nah udah diedit. Nah sekarang anunya kita jalanin gitu, kita running si Hashcat ya. Oh ya di sini juga gue mau bikin sampel perbedaannya lah, biar tahu gitu. Misalkan zip to John tadi secure.zip, misalkan di sini hash.txt. Nah ini kan udah dapet nih, yang belum gua edit gitu. Hash ini metadatanya masih ada. Terus si ininya jenisnya AES, file secure AES, ininya metodenya. Terus berarti yang ini, yang si WinZip ini kita copy. Nah di sini gue udah punya word list ya si Rocky. Jadi cara makainya hash cat min a 0 terus min m, modenya berarti kita paste terus hash ya gitu. Di sini test hash.txt. Terus untuk word list ya rocky.txt kita enter, dia bakal error kayak gini, hash file test hash.txt online one bla 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 signature unmatched. Jadi si ininya kagak cocok gitu. Jadi si file hash ini dalam bars ini dia ininya nggak cocok signature ya gitu. Jadi no hashes loaded gitu. Nah untuk nganuin ininya, mengatasi ininya, jadi caranya kayak tadi gitu. Nah no hilangin ininya si metadatanya kayak gini.
gitu. Ctrl X N. Kita hapus aja si ininya, test hash ini, rm test hash. Nah di sini gue udah punya ini si hash secure tadi yang udah diedit. Nah udah, jadi cara jalaninnya kayak tadi nih, hashcat tinggal digantiin aja secure gitu. Nah ini untuk teknik dictionary attack, dan untuk format ininya zip-nya itu yang ini, yang WinZip. Ini untuk AES gitu. Kita enter. Oh sorry, salah, ternyata salah input gua, harusnya hash secure kayak gini. Nah kita tungguin prosesnya. Initialing backend runtime for device one please be time gitu. Artinya kita harus nunggu lah, dia sedang menginisialisasi lah, kurang lebih kayak gitu. Nah dia udah mulai starting. Nah di sini cukup cepat gitu proses crack hash ya. Nah di sini sessionnya hashcat, statusnya cracked, hash mode-nya ini WinZip AES, dan untuk hash targetnya yang ini gitu. Ini ada waktu mulainya, time started sekian, untuk time estimated-nya atau estimasinya sekian, jadi perkiraan waktu kelarnya segini gitu. Terus ada kernel fiturnya, ada guest base, ada speednya sekian, berarti dia 1000-an itu, 1000-an password lah, 1000-an hash per second. Ada recovered, ada progress, ada ini banyak gitu. Ini infonya. Ini statusnya cracked, berarti kita berhasil mengcrack ya. Jadi si passwordnya itu dia untuk cara tahunya dia ada di sini, di bagian sini, tapi yang paling akhir habis tanda titik 2 yang ini gitu. Inilah passwordnya gitu, 1 2 3 4 5 6. Nah ini passwordnya si file zip, si secure.zip. Nah si password ini juga tersimpan di dalam pot filenya si hashcat gitu, atau database lah. Jadi dia lokasinya di sini, hashcat .pot gitu. Nah di sini untuk yang dijalanin sebagai user biasa itu dia kesimpannya di home exploit local share hashcat.pot file gitu. Jadi home user.local share hashcat.pot file. Nah ini yang root, ini dia user root gitu. Kalau kita jalaninnya sebagai user root, dia ada di root.local share hashcat.pot file. Nah, berhubung gua tadi jalaninnya atau runningnya di user biasa, jadi gua yang pilih ini home exploit. Kita nano paste enter. Nah tadi itu yang hash berhasil kita crack tuh yang ini, yang zip 2 ini, yang AES. Kita Ctrl E untuk ke akhir. Nah ini passwordnya nih, 1 2 3 4 5 6. Kita copy, Ctrl X. Nah selain dilihat dari pot file, bisa juga dilihat dengan menggunakan perintah ini. Kita hapus ininya, si wordlist ya, terus sama si attack mode nya yang min A ini kita hapus, kita ganti show. Jadi sama aja kayak di John the Ripper gitu. Jadi hashcat dash atau strip show, min M nya modenya, terus hash ya, kita enter. Sama aja itu, kayak gini, 1 2 3 4 5 6 gitu. Kita buka aja sebagai percobaan itu kan si secure.zip ini, open, extract here, paste, oke. Boom, berhasil. Adel.jpeg. Nah selanjutnya gue bakal coba yang ini, yang locket.zip ini. Jadi kita cari tahu dulu gitu yang ininya apa sih, jenis enkripsinya, terus metode kompresinya, sama jumlah si filenya gitu. Jadi di sini targetnya yang kedua itu yang si mana, locket nih, yang locket.zip. Kita cari menggunakan ini unzip.v strip v terus locket.zip kayak gini.
Nah, di sini ada 3 file nih. 3 file, terus untuk metodenya, kompresinya atau apanya gitu, dia di sini metode deflate store gitu. Jadi si deflate ini dia dikompres, si store ini dia kagak dikompres gitu, alias uncompressed lah. Jadi dia mix nih si metodenya. Ada deflate, ada store. Jadinya si ininya metodenya mix gitu. Ada 3 file, berarti dia multi file yang ini. Si pkzip, oh ya, si ini jenis enkripsinya si locate.zip, dia si pkzip itu metodenya deflate bukan AES. Jadi yang ini pkzip terus mix campur multi file gitu. Jadi dia yang ini 17225 gitu. Jadi cara makainya, yang pertama itu kita ekstrak dulu si ininya, hashnya, zip to John locate hash locate.zip kayak gini. Nah, udah dapet hashnya, mana? Oh sorry, salah. .txt kayak gini. Nih, hash locate.txt, kita edit si hashnya, locate, sorry salah, .txt kayak gini. Kita ilangin metadatanya. Nah, sekarang kan pkzip, dia berarti dari pkzip nih, dollar pkzip, Ctrl F, kita ilangin nyampe yang ini, pkzip lagi yang ini, Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini gue bakal nyoba yang namanya ini, teknik brute force lah. Jadi cara makainya hash get min a nya 3, terus min m nya tadi itu dia ini mana, mixed multifile yang ini. Kita copy paste. Nah, untuk ininya kita setting hash locate.txt. Nah, untuk incrementalnya kita tambahkan incremental, terus incremental sama dengan, sorry, min sama dengan berapa gitu panjangnya. Semisalkan 4 deh, 4 ketemu 4 gitu. Incremental max sama dengan 4 gitu. Jadi dia bakal nyoba incremental ini, seluruh ini apa sih, charset lah, huruf kecil, besar, angka, simbol itu. Ini itu incremental min, ini dia panjang minimalnya 4, incremental max ini panjang maksimalnya 4 itu. Kita enter. Incremental, ada yang salah bentar, dash dash incremental, hashtag incremental. Coba bentar, hashtag dash dash help. Ada yang salah, bentar. Coba hashtag incremental max. Oh sorry, jadi bukan incremental, increment. Jadi ini gua salah, jadi increment kayak gini. Terus ini kita hapus aja, increment kayak gini, increment min, increment max gitu. Kita enter. Ada yang salah lagi, increment kayak gini, enter. Nah, udah, ini teknik brute force gitu. Jadi increment min max, terus ininya min a nya 3 gitu. Kita tungguin, dia sedang menginisialisasi gitu kan si back and runtime nya.
kita disuruh tunggu please be patient gitu. Starting. Nah, ini prosesnya gagal. Kenapa? Karena si statusnya itu exhausted gitu. Jadi si ininya kagak ditemukan si passwordnya gitu. Kemungkinan si passwordnya lumayan kuat gitu. Nah, di sini kita coba aja menggunakan teknik ini, apa sih? Dictionary attack hashcat min a 0 min m, terus modenya berapa tadi? Yang ini mixed multifile, terus hashnya locket, terus .txt rockq kayak gini, kita enter. Nah, kalau kita pakai dictionary attack menggunakan rockq ditemukan passwordnya, yaitu yang ini QWERTY 12345 gitu. Statusnya cracked, hash mode ini, dan informasinya yang ini gitu. Kita lihat aja pakai show. Kayak gini, enter. Nah, passwordnya yang ini QWERTY 12345. Kita copy, minimize, kita open, extract here, paste. Oke, boom, muncul folder baru, pesan-pesan Adele gitu. Nah, jadi itu proses cracknya. Jadi yang pertama itu kita harus ngekstrak si hash file zip tersebut, terus diedit, hilangin metadatanya atau embel-embel yang lain, hanya diperlukan itu hashnya aja gitu dari si zipnya. Terus yang step kedua itu kita harus mendeteksi si ininya, si jenis enkripsi, metode kompresnya yang digunakan, sama jumlah file lah gitu. Biar kenapa? Biar si hashcat-nya agak bingung gitu, agak bingung buat nge-crack jenis hashnya. Jadi dia langsung bisa melakukan proses cracking gitu. Contohnya kayak gini. Yang ketiga gue punya ini rahasia.zip nih, bakal gue coba aja gitu biar ke ini kebayang lah proses yang cukup rumit si hashcat ini. ls zip to John, tadi apa nama file lah, bentar, rahasia hash rahasia.txt kayak gini. Gua edit dulu hashnya. Nah, udah ke edit. Si hashcat ini sebenarnya dia punya fitur otomatis buat mendeteksi si jenis hashnya gitu, atau hash mode-nya. Nah, ls gue udah dapet hash yang rahasia ini. Bentar, gue ganti dulu mv hash jadi rahasia hash rahasia.txt gitu. Nah, ini udah dapat hashnya. Jadi hashcat min a 0 terus hashnya gitu, hash rahasia.txt terus nama wordlist ya. Jadi gua nggak mengikut sertakan si min m nya atau hash mode ya gitu. Jadi dia bakal mendeteksi otomatis. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan tadi tuh, ada auto detecting gitulah. Nah, di sini dia merekomendasikan bahwa kita disuruh ngejajal satu-satu gitu. Mulai dari yang ini 17.225 PKZip mixed multifile yang tadi gitu kan. Terus sama yang ini 17.210 gitu, PKZip uncompressed gitu. Jadi dia punya fitur deteksi otomatis. Nah, kalau kita udah tahu cara deteksi si ininya, si enkripsi file zipnya, terus cara ininya mengetahui si metode kompresinya sama jumlah isi file zipnya, kita nggak usah pakai otomatis, kita manual aja gitu. Karena kenapa? Karena di situ udah ketahuan gitu. Jadi kita menentukan ininya aja nih, si ininya apa, apakah mix apa enggak gitu kan, terus ininya multifile apa enggak gitu kan. Jadi si multifile ini dia lebih dari satu, si mix ini dia campuran gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini mungkin itu aja
pada video kali ini pembahasan gue tentang bagaimana cara kita buat mengcrack kata sandi file zip menggunakan tools Hashcat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau demonstrasi gue yang salah atau belibet atau belepotan gitu, mohon dimaafkan. Oh ya, tadi juga kan sempet kepotong gitu, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gue, terima kasih.